Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video pembelajaran Ibu. Kali ini Ibu akan membagikan tutorial mengenai bagaimana cara menyelesaikan siklus akuntansi perusahaan dagang dengan menggunakan aplikasi Mayob versi 18. Nah, di sini Ibu sudah tampilkan, sudah membuka aplikasi Mayob versi 18-nya. Dan di sini pun Ibu sudah menyediakan contoh studi kasusnya. Di sini Ibu akan selesaikan di perusahaan dagang ya. Ibu sediakan untuk perusahaan dagang. Di sini sudah komplit mulai dari identitas perusahaannya sampai dengan kebijakan akuntansi berikut dengan data-datanya. Nah, kita langsung saja bagaimana cara input ke aplikasi Mayob-nya. Di sini untuk membuat data baru, kita pilih menu create ya. Menu create, lalu kita pilih next. Nah, di sini kita isikan company information atau informasi dari perusahaan. Nah, untuk serial number itu dikosongkan saja. Kita lihat di studi kasusnya, di soalnya, untuk nama perusahaannya atau company name-nya adalah PD Indoson. Maka kita isikan di sini adalah PD Indoson ya. Nah, untuk KBN itu adalah nomor NPWP. Kita lihat di sini nomor NPWP-nya adalah 095673550. 095673550. Tidak usah pakai titik ya, tidak usah diketik titiknya. 071, hanya sampai 071 ya. 071. Lalu kita tab alamatnya, di sini tertera Jalan M Tamrin nomor 27. Kita masukkan di addressnya adalah Jalan M Tamrin nomor 27. Nah, selanjutnya adalah phone number. Phone number itu adalah nomor teleponnya. Nomor teleponnya di sini 021420 0117. Nah, fax numbernya di sini kita lihat sama ya dengan nomor teleponnya, maka kita tinggal salin saja 021420 0117. Oke. Untuk email addressnya di sini sudah tertera indoson@gmail.com. Maka kita masukkan di sini indoson@gmail.com. Nah, sudah ya, di company information kita cukup memasukkan nama perusahaan, NPWP, alamat, nomor telepon, fax number kalau ada, dan email. Untuk serial number itu kita dikosongkan saja. Setelah di sini kita next. Nah, di accounting information atau informasi akuntansinya, kita lihat di studi kasusnya di sini untuk Indoson itu untuk tahun berapa dan untuk bulan berapa. Kita bisa lihatnya salah satunya di bukti transaksinya ya. Bukti transaksinya. Nah, di sini tertera tahunnya adalah 2023 dan bulan Desember. Maka kita masukkan di sininya 2023. Untuk last month-nya adalah bulan terakhir ya, bulan terakhir dalam 1 tahun yaitu Desember, dan conversion month-nya tadi adalah bulan Desember juga. Ini sudah accounting periodnya 12 ya. Next, setelah ini next lagi, dan kita pilih yang option kedua, yang I would like to import ya. Pilih ini, lalu kita next. Nah, kita change di sini untuk memilih di mana kita akan menyimpan file kita ya. Ibu ini misalkannya di video ya, di video. Pilih di sini. Nah, kalau sudah, kita next. Nah, tadi kalian harus ingat-ingat di mana kalian menyimpan filenya ya. Kalau sudah di sini, di conclusion kita pilihnya comment center. Comment center. Nah, ini sudah tampil ya. Ini adalah menu Mayob-nya. Oke, kita perbesar dulu, terus perkecil biar nanti lebih mudah ya. Oke. Nah,
Kita lihat lagi di sini untuk tahap awal setelah kita menginput identitas perusahaan, kita akan menginput yang namanya daftar akun. Nah, ini di sini daftar akunnya sudah disediakan, maka kita tinggal input di sini ya. Di menu account, pilih account list. Nah, di sini ada beberapa akun dari bawaan Mayobnya yang sama dengan data di sini. Contohnya di sini adalah cekwe akun, itu sama dengan cash in bank. Jadi kita tinggal edit saja, tidak usah input baru ya. Supaya nanti pada saat link akun kita tidak merubahnya lagi karena sudah ngelink. Kita pilih, kita ganti jadi cash in bank. Oke. Selanjutnya undeposit fund itu sama dengan petty cash, maka kita ganti jadi petty cash. Selanjutnya adalah trade debtors, itu sama dengan account receivable, maka kita tinggal ganti saja jadi account receivable. Oke. Satu lagi adalah trade creditors, itu sama dengan account payable, maka kita tinggal ganti jadi account payable ya. Nah, sudah. Satu lagi yang wage and salaries ya, atau biaya gaji. Ini nomornya 6.700, maka kita tinggal ganti di sini. Tinggal diganti saja nomornya 1.700. Oke, sudah ya. Nah, itu beberapa akun yang bisa diganti ya, yang bisa diganti atau bisa diedit. Yang lainnya kalau dirasa tidak perlu boleh dihapus, boleh juga dibiarkan saja. Ini Ibu kasih contohnya yang dihapus ya. Nah, selanjutnya untuk akun-akun yang lain kita bisa input baru semuanya. Kecuali yang tadi ya, yang sudah kita edit karena sudah ada di sini. Oke, kita klik new. Pilih di sini adalah akun tipenya, harus hati-hati ya, di sini current asset, maka kita di sininya other current asset. Kita lanjut tadi mulai dari allowance ya. Caranya sama, klik tab-tab saja, lalu kita masukkan nama akunnya. Kita tinggal new aja atau bisa Ctrl N gitu ya di keyboardnya, biar lebih cepat. Bisa juga di sini untuk tinggal diisi juga nanti setelah ini tidak langsung juga apa ya. Nah, sampai teks kita masuk ke titik yang baru, maka kita ganti. Soalnya caranya sampai semua akun itu selesai itu semua. Caranya sama ya. Kamu lagi yang tadi. Terus. Oke, kita lihat ya angka kosnya. Tadi sampai mana? Oke, sampai itu kosnya. Kemudian kita sedikit saja. Terus kosong. Oke, sudah ya, semuanya sudah terinput, daftar akunnya mulai dari cash in bank sampai dengan other expense yaitu let fees expense.
Nah, setelah kita input semua daftar akun, kita langsung ke tahap menyesuaikan link pajak ya. Untuk link pajak, kita bisa sesuaikan di menu list, pilih text code. Nah, ini adalah beberapa jenis pajak bawaan dari Mayob. Kita bisa hapus yang tidak digunakan, bisa juga dibiarkan. Tapi lebih baik kita hapus ya, biar kita tidak bingung nantinya. Semuanya kita hapus, sisakan dua jenis pajak, yaitu GST, yang Good and Service Tax, dan Not Reportable, yang NT ya. Sisanya kita bisa hapus. Seperti ini ya. Tinggal diklik kanan, delete. Nah, kita bisa edit yang untuk jenis pajak GST. Kita klik tanda panahnya, kita ganti menjadi PPN. Itu pajak yang berlaku di Indonesia ya. Itu pajak pertambahan nilai. Rate-nya, karena sekarang itu yang berlakunya 11%, maka kita ganti jadi 11%. Untuk link akun for tax collected-nya, kita isikan dengan PPN ya. PPN keluar dulu, baru nanti di bawahnya adalah PPN masuk. Oke, kalau sudah kita klik OK. Untuk jenis pajak NT-nya, kita biarkan saja, tidak usah diisi apapun, hanya jenis GST saja. Sudah, itu adalah langkah untuk menyesuaikan link pajak. Selanjutnya kita akan sesuaikan link akunnya. Sama ya, kita masuk ke menu masuk ke menu setup, link akun, pilih akun and banking. Nah, ini tidak usah dirubah, masuk link akun, pilih sales akun. Nah, ini ya. Ini adalah link akun dari sales ya, atau penjualan. Di sini kenapa sudah otomatis? Karena tadi sebelumnya pada saat input daftar akun, untuk jenis akun receivable dan cash in bank itu kita edit ya, maka otomatis langsung ke sini ngelink. Tapi ketika kita input baru semua daftar akunnya yang ini, maka kita harus sesuaikan ini. Ada clue-nya di pinggirnya. Kalau receivable berarti receivable, kalau customer receive itu penerimaan masuknya ke cash in bank. Jadi settingannya seperti ini ya. Kalau untuk sales, account receivable, dan cash in bank. Nah, kita lihat list-list yang ada di sini itu ada tidak daftar akunnya di daftar akun yang sudah disediakan. Oke, kita mulai. Yang pertama ada I charge freight atau freight on sales, itu adalah biaya angkut penjualan. Kita lihat di akun 4. Di sini tidak ada biaya akun penjualan. Kita lihat kolom ke beban lain-lain. Pendapatan lain-lain ya, ada freight collected. Nah, di sini maka kita masukkan checklist, kita masukkan freight collected di akun 8. Nah, itu ya, kita masukkan. Untuk I track deposit collected from customer atau uang muka itu tidak ada, maka kita tidak usah checklist. Yang ketiga adalah I give discount, itu adalah diskon penjualan. Kita lihat tadi ada di nomor 4 ya. Di akun nomor 4 di sini. Nah, jadi kita bandingkannya dengan daftar akun ya. Ada atau tidak akunnya? Ada atau tidak ada akunnya. Kita masukkan sales diskon di sini. Oke. Yang terakhir adalah denda telat pembayaran. Itu ada di biaya lain-lain. Nah, di sini di pendapatan lain-lain juga late fees collected. Oke, nomor 8 juga sama, late fees collected. Nah, itu ya, biaya angkut penjualan. Nah, kalau sudah diisi semuanya yang ada, maka kita klik OK. Oke, selanjutnya yang ketiga adalah link akun purchase. Di sini pun sama, sudah otomatis. Kalau belum, tinggal diisikan. Yang pertama diisikan dengan account payable, dan yang kedua adalah cash in bank. Oke, yang pertama, I can receive item without a supplier bill. Itu tidak ada, maka kita tidak usah checklist. Yang kedua ada I pay freight on purchase atau biaya angkut pembelian. Kita lihat di akun 5 biasanya. Di sini akun 5 COGS itu ada freight paid. Kita isikan freight paid atau biaya angkut pembelian ya.
I track deposit juga tidak ada di sini, maka kita tidak usah checklist. I take diskon, diskon pembelian berarti ya di sini ada ya purchase diskon, maka kita tinggal masukkan purchase diskon. Yang ketiga ada denda atau pembayaran, ada di akun nomor 9. Kita lihat, nah itu ya ada let fees expense. Kita masukkan di sini let fees expense nomor 9. Oke, kalau sudah kita klik OK. Untuk link akun yang terakhir, untuk payroll, kita tinggal masukkan aja di sini cash in bank saja. Oke, sudah ya. Itu adalah tahapan input daftar akun, menyesuaikan link pajak, dan menyesuaikan link akun. Selanjutnya, kita akan masuk ke tahap input saldo ya, input saldo neraca. Atau input saldo awal neraca ya. Sebenarnya untuk saldo ini kita bisa input langsung pada saat tadi kita menginput daftar akun. Tapi kalau misalnya agak bingung atau misalnya ketinggalan, boleh kita inputnya berbeda, yaitu di menu setup, balance, akun opening, balance. Nah, kita isikan semuanya di sini. Dan perhatikan untuk input saldo awal neraca itu perhatikan akun-akun kontrak. Ya, akun-akun kontrak. Kalau kita lihat di sini, akun-akun kontraknya itu yang pertama ada allowance di sini, ya. Maksud akun kontrak inilah akun yang nantinya pada saat kita input ke neraca atau input ke aplikasi itu dimin untuk input nominalnya, ya. Itu yang pertama ada allowance, yang kedua ada akumulasi, ya, ada akumulasi penyusutan. Selanjutnya ada drawing di sini ya, atau price. Selanjutnya sudah ya, hanya ada 3 akun-akun kontrak, maka itu adalah 3 akun 3 nominal yang harus kita min pada saat input ke sini. Oke, kita langsung aja input ya saldo-saldonya. Udah semua selesai di input ya nominalnya, dan pastikan nanti di akhirnya amount left to be allocated-nya itu adalah 0 ya, harus 0 pada saat kita menginput saldo awal. Kalau sudah 0, maka kita next ke tahap selanjutnya adalah input daftar customer dan supplier. Untuk input daftar customer dan supplier kita menggunakan menu Mayab di sini ya, adalah menu card file, lalu pilih card list di sini. Nah, kita langsung aja klik new. Ya, kita pertama adalah daftar customer dulu. Nah, di sini daftar customer ya, tipenya sudah customer. Namanya adalah yang pertama toko musiku ya, musiku. Card ID-nya adalah C001, alamatnya di sini Jalan Menteng nomor 2, city-nya adalah Jakarta. Oke, kontennya langsung aja, nomor teleponnya 0214403423. Oke, next, langsung aja kita klik new. Customer yang kedua adalah Toko Suara Indah. Toko Suara Indah dengan card ID-nya adalah C nomor 2, alamatnya Jalan Mantang nomor 83, sini ada Jakarta, nomor teleponnya 01408409. Oke, next lagi, namanya sama, Toko JJ C003, Jalan nomor 2, Jakarta. Ini aku semuanya, Toko JJ, nomornya 0113456723. Customer terakhir, Toko Melayu, Toko Melayu, Jakarta, jalannya Jalan nomor 4, nomor 49, Jakarta, nomornya 01456734.
Oke, untuk customer sudah selesai semuanya di input, ada 4 customer. Selanjutnya kita input daftar supplier. Kita masih di sini, hanya saja ke tipenya kita ganti jadi supplier ya. Untuk langkahnya sama dengan cara input daftar customer. Oke. Yang pertama adalah PT Basindo ya. Kantinnya S001, jalannya ITC Cempaka ya. Mas, lantai 5, nomor 59, Jakarta, untuk panggilannya 01 14 90 2 Oke, belum lagi, PT. Untuk customer sudah selesai di input, ada 4 customer, dan supplier sudah selesai di input juga, ada 3 supplier. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke tahap input saldo ya. Input saldo customer atau saldo piutang, dan input saldo supplier atau saldo hutang. Oke, kita mulai di daftar saldo piutang dulu. Di sini kita close, karena untuk input saldonya itu berbeda menu, karena kalau daftarnya di card file, card list, tapi kalau saldonya kita masuknya ke menu setup ya. Setup, balance, pilih customer balance. Oke, kita add cell aja langsung. Nah, di sini untuk customer name-nya kita pilih yang pertama adalah Musiku. Toko Musiku, dan di sini ada ya nomor fakturnya, tanggal fakturnya, ada terminnya, penjualan, PPN out, dan jumlah. Kita akan coba masukkan di sini. Untuk terminnya kita atur dulu. Di sini event of days, diskon day-nya adalah 10 hari ya. Balance today-nya 45 hari. Persen diskonnya adalah 2, dan dendanya adalah 1. Oke. Invoice-nya atau nomor fakturnya adalah F-11-12 ya. Tanggalnya sesuaikan 25 November 2023, 25/11/2023. Di sini boleh kita isikan saldo awal piutang ya. Nah, di sini saldonya kita masukkan 34 yang jumlah ya, yang sudah include dengan PPN. 34.410.000. Dan di sini kita isikannya MT ya. 34.410.000. Oke, kita record. Oke. Kita masuk ke yang kedua. Caranya sama seperti itu ya. Suara indah, terminnya kita atur dulu. Oke, kalau sudah ada notif seperti ini di akhir input saldo ada
apa notif congratulation, itu tandanya saldo yang sudah kita input itu sama dengan saldo di neraca. Oke aja, cancel. Nah, selanjutnya kita akan input saldo awal supplier atau saldo awal hutang. Langkahnya sama, di menu setup, pilih balance, lalu pilih supplier balance. Dan caranya pun sama dengan input piutang atau input saldo awal customer ya. Kita pilih yang pertama adalah PT Basindo. Terminnya sudah ada di sana. Kita ganti di sininya saldo awal utang ya. Yang kedua Indo Treble ini ya. Ini juga sama ya, sudah ada muncul notif congratulation. Artinya saldo yang sudah diinput itu sama dengan saldo utang di neraca. Udah balance ya. Sudah. Itu adalah tahapan input daftar customer dan supplier beserta dengan saldo-saldonya. Nah, yang terakhir di data awal, sebelum kita masuk ke transaksi, kita input persediaan barang dagang. Ya, sebelum kita input saldo dagangnya, maka kita input dulu daftarnya, yaitu ke menu inventory. Di sini pilih item list, lalu kita klik new. Untuk item numbernya kita isikan P1125C ya. Namanya adalah HP Pavilion 14. Nah, di sini kita checklist semua, mulai dari iBuy, iSell, dan iInventory. Lalu kita masukkan akunnya di sini. COGS, untuk ini sales. Ada clue-nya di sini ya, ada cost of sale berarti cost of goods sold, ada sales berarti sales di sini. Dan inventory, maka di sini kita pilih inventory atau merchandise inventory. Nah, kalau sudah, kita masuk ke buying di sini. Di buying detail kita pilih PPN, di selling juga kita pilih PPN untuk text code-nya. Yang lainnya boleh diabaikan aja. Nah, kalau sudah, karena persediaannya ada 2, kita boleh langsung klik new supaya nanti di sininya otomatis ya. Jadi kita untuk persediaan kedua cukup mengisi item number dan namanya saja, karena yang lainnya sudah sama ya. Yang kedua adalah P2150C dengan nama Dell Inspiron 15. Nah, semuanya udah sama ya, tinggal kita klik OK. Setelah kita input semua daftarnya, kita pilih kita input saldonya dengan pilih menu inventory dan count inventory. Nah, di sini ya. Nah, kita masukkan di sini quantity-nya itu adalah untuk HP Pavilion adalah 20 atau quantity-nya 20, enter.
yang kedua adalah del 16 enter. Lalu kita klik adjust inventory. Nah, di bagian adjust inventory kita masukkan di sini merchandise inventory, lalu kita klik continue, lalu kita klik opening balance. Di sini untuk saldonya adalah tanggal 1 Desember 2023, maka kita masukkan 1 bulan 12 tahun 2023. Lalu kita masukkan di sini adalah saldo awal persediaan. Kita masukkan untuk Oke, kita cancel dulu ya, kita ulangi. Tadi salah masukin 20 enter dan 16 enter. Adjust merchandise inventory, continue opening balance. Nah, itu ya. Ini saldo awal persediaan. Unit cost-nya atau harga per unitnya di sini untuk 20 unit harganya 16 juta. Dan yang kedua adalah 12.500.000. Ya. Kalau sudah, kita klik record. Nah, itulah langkah-langkah untuk menyelesaikan data awalnya ya. Data awalnya mulai dari identitas perusahaan, terus daftar akun, link pajak, link akun, berikut dengan daftar saldonya, saldo neraca ya, saldo neraca, daftar customer supplier beserta saldonya, dan yang terakhir adalah inventory beserta dengan saldonya. Jadi itu adalah langkah-langkah yang harus kita selesaikan atau tahapan yang harus kita selesaikan sebelum kita masuk ke intinya, yaitu adalah transaksi ya, input transaksi. Oke, kita langsung saja, kita akan input transaksi yang pertama. Transaksi yang pertama itu adalah transaksi bukti pengeluaran kas. Bukti pengeluaran kas di sini kita lihat keterangannya adalah pembayaran gaji karyawan bulan November. Artinya itu adalah bukan untuk pembayaran hutang dagang, tapi hutang non dagang atau selain dari hutang dagang. Maka untuk transaksi ini kita inputnya ke menu banking, pilih spend money. Nah, di sini ya. Jangan lupa teks inklusifnya kita nonaktifkan. Karena di sini menggunakan kas, maka kita pilih pay from akunnya adalah cash in bank. Cash in bank, tanggal nomor buktinya adalah BKK 12-1, tanggalnya tanggal 1 bulan 12 tahun 2023. Untuk amount-nya kita isikan di sini 3.075 ya. Nah, di memo kita bisa isikan pembayaran gaji November. Nah, cukup seperti ini ya. Nah, untuk pembayaran gaji karyawan bulan November artinya kita bayar gaji yang bulan lalu. Bulan lalu itu artinya kita bayar hutang, bayar biaya hutang. Maka di sini untuk biaya untuk hutang gaji kita lihat akun nomor 2 tidak ada ya, kita masuknya berarti ke hutang biaya atau hutang beban di sini, expense payable. Nah, sudah. Kalau untuk kita cek, kita bisa klik di keyboard kita adalah Ctrl R. Nah, jadi ini jurnalnya nanti. Ya, kalau di Mayob itu jurnalnya kebalik, jadi kredit dulu baru debit. Ya, tapi posisinya sama. Cash in bank dan expense payable. Kalau dirasa sudah betul, kita klik record. Oke, cancel. Yang kedua, itu adalah transaksi voucher kas kecil. Untuk transaksi voucher kas kecil itu di inputnya sama di menu banking, pilih spend money. Tapi pay from akunnya itu kita pilih petty cash. Ya. Jadi hati-hati di pay from akunnya kita pilih petty cash karena di sini buktinya adalah voucher kas kecil. Maka kita isikan memonya adalah pembuatan brosur perusahaan ya. Nomor buktinya adalah P121. Tanggalnya tanggal 2 bulan 12
tahun 2023, amount-nya adalah 675.000. Oke, pembuatan brosur perusahaan di daftar akun itu, kalau kita bingung akun-akunnya, kita bisa lihatnya di sini ya, di daftar akun. Nah, di sini kita lihat akun-akunnya di sini, mana yang lebih masuk. Nah, di sini tadi kan pembuatan brosur ya, berarti masuknya ke sini, advertising expense atau beban iklan. Ya. Jadi lihatnya di daftar akun untuk nama-nama akunnya. Oke. Advertising expense di sini kita masukkan. Lalu kita klik record, cancel. Nah, gitu ya. Selanjutnya, dokumen ketiga adalah dokumen bukti penerimaan kas. Di bukti penerimaan kas, di sini kita lihat keterangannya adalah pelunasan faktur. Artinya adalah penerimaan piutang. Ya, kalau ada bukti penerimaan kas, keterangannya pelunasan faktur, maka itu adalah penerimaan piutang. Maka di inputnya itu ke menu sales, pilih receive payment. Ya, receive payment. Customernya kita lihat di sini toko musiku, maka kita pilih toko musiku. Amount receipt-nya adalah 33.721.800 rupiah. Oke. Nomor ID-nya atau buktinya adalah BKM 12.1, tanggalnya tanggal 3 bulan 12 tahun 2023. Nah, di sini akan otomatis diskonnya muncul. Ya, diskonnya muncul, maka kita tinggal klik tab-tab saja seperti ini. Sampai out of balance-nya adalah 0. Ya. Kalau sudah, kenapa ini otomatis diskon muncul? Karena sebelumnya kita sudah atur termin. Tanggal berapa piutangnya dan kapan melunasinya kan tanggal 3. Maka ternyata itu adalah masuk ke dalam waktu diberikannya diskon. Maka di sini dikenakan diskonnya otomatis. Maka yang harus dilunasinya adalah 33 juta sekian dari 34 juta sekian ya. Lalu kita klik record. Ini print letter saja. Nah, begitu ya. Itu adalah langkah untuk menginput transaksi penerimaan kas dengan keterangan pelunasan faktur. Selanjutnya adalah voucher kas kecil. Kita masuk menu banking, spend money. Jangan lupa pay from akunnya adalah petty cash. Memonya adalah listrik dan telepon November 2023. Nomor buktinya adalah V12.2, tanggalnya 4 bulan 12 tahun 2023. Amount-nya adalah 975.000. Kita pilih, berarti masuknya sama ya ke expense payable, karena bulan lalu jadi hutang. Klik record. Next, ke dokumen 5. Nah, dokumen 5 kita lihat ketika kita menemukan transaksi faktur, kalau kita bingung, kita lihatnya di kopakturnya di sini. Kalau di kopakturnya di sini adalah perusahaan kita, berarti penjualan. Tapi kalau bukan perusahaan kita, berarti pembelian. Ya, karena di sini kita kasusnya itu sebagai PD Indosone, maka ini adalah perusahaan kita. Otomatis ini adalah transaksi faktur penjualan. Maka untuk inputnya kita pilih menu sales, lalu enter sales. Nah, jangan lupa teks inklusifnya dinonaktifkan dan layoutnya kita ganti jadi item. Nah, seperti ini ya. Customernya kita lihat di sini toko Suara Indah. Oke, terminnya 2/10/45. Oke, invoice-nya atau nomor fakturnya adalah F12.1, tanggalnya tanggal 6 bulan 12 tahun 2023. Oke, kita masukkan di SIP di sini ya. 9 di tab-tab saja. Untuk jenis HP Pavilion, harganya 18 juta. Oke.
7 unit Dell Inspiron, harganya 14 juta. Sesuai dengan yang ada di transaksi ya. Nah, di sini kita lihat ada free collected, ada biaya angkut yaitu 250.000. Kita masukkan di sini 250.000 ya. Dan di sini pastikan pajaknya adalah NT ya, jangan PPN. Nah, sebelum kita record kita samakan dulu total amount-nya. Di sini 288.850, di sini juga sama 288.850. Nah, kalau dirasa sudah betul, kita klik record. Ignore all. Nah, gitu ya. Itu adalah langkah untuk menginput transaksi penjualan. Next, di sini ada transaksi pengeluaran. Nah, ini juga sama dengan transaksi penerimaan ya. Ketika ada transaksi pengeluaran kas, keterangannya adalah pelunasan faktur, berarti itu adalah pelunasan hutang dagang. Berhubungan dengan hutang dagang. Maka di inputnya bukan ke menu banking, tapi ke menu purchase, pilih pay bill. Ya, karena berhubungan dengan hutang dagang, pembayaran hutang dagang. Oke, suppliernya di sini adalah PT Indo Balance. Oke, nomor buktinya adalah BKK 122, tanggalnya tanggal 6 bulan 12 tahun 2023. Amountnya 27.994.200. Oke. Tinggal di tab saja sampai out of balance-nya 0. Kalau sudah kita klik record. Print letter. Nah, itu ya. Mudah ya. Selanjutnya, transaksi ketujuh adalah transaksi retur. Kenapa retur? Di sini ada NK. Ya. Itu adalah transaksi retur. Returnya retur apa? Kita lihatnya di Cofactor juga. Kalau Cofactornya nama perusahaan kita, berarti adalah retur penjualan. Kalau selain itu berarti retur pembelian. Oke. Nah, sebelum kita input retur penjualan, kita rubah dulu persediaannya dari sales jadi sales retur karena kita mau input transaksi retur ya. Inventory, langkahnya ke inventory, pilih item list. Nah, dua-duanya kita ganti ya dari mulai HP Papillon sampai dengan Dell. Caranya klik tanda panah, lalu kita rubah hanya di tracking salesnya aja jadi sales retur. Oke. Sama dengan Dell ya. Kita ganti jadi sales retur. Oke, gitu ya. Baru kita mulai inputnya. Cara inputnya sama dengan input transaksi penjualan ke menu sales, enter sales. Tapi jangan lupa ketika kita input kuantitinya atau jumlah unitnya, kita ketikkannya menggunakan tanda minus di paling depannya. Oke, kita coba ya. Toko Suara Indah di sini. Terminnya tidak ada, invoice-nya di sini NK121. Tanggalnya di sini ada dua tanggal ya, ada tanggal 7 ada tanggal 6. Ini maksudnya transaksinya tanggal 7, tapi untuk meretur tanggal 6. Untuk meretur transaksi tanggal 6. Jadi kalau transaksi returnya itu tanggal 7 ya. Tanggal 7 bulan 12 tahun 2023. Oke. Kita masukkan di sini min 2 HP Papillon 18 juta ya. Min 1 Dell Inspiron 14. Nah, seperti itu ya. Jumlahnya sama 55.500.000 sama dengan total amount. Kalau sudah, kita klik record ya. Jangan lupa ini dikasih min kalau retur ya. Record, ignore all. Nah, kalau retur kita ada dua tahap. Kita masuk ke register. Setelah kita record, kita masuk ke register, pilih return and credit, nah pilih apply to sell di sini. Nah di sini kita masukkan tanggalnya tanggal 7 bulan 12 tahun 2023. Lihat di sini ada dua tanggal, ada tanggal 29, ada tanggal 6. Di transaksinya kita lihat transaksinya tanggal 7 untuk meretur tanggal 6. Maka jangan di tab langsung aja diklik di amount applied di tanggal 6 di sini. Lalu diskonnya kita hapus.
gitu ya. Jadi tampilannya seperti ini. Ketika ada diskon muncul di sini, itu diskonnya kita hapus karena retur itu tidak menggunakan diskon ya. Kalau sudah, klik record, close, cancel ya. Itu adalah tahapan untuk menginput retur ya, untuk menginput retur penjualan. Nah, kalau sudah diinput sampai dengan kita register tadi, kita rubah kembali, jangan lupa. Kita rubah kembali inventory-nya, item list-nya dari sales retur jadi sales kembali. Gitu ya. Nah, jadi dirubahnya itu hanya ketika input retur saja, sales retur saja ya. Tapi ketika input transaksi yang lainnya itu sesuaikan lagi dengan sales. Gitu. Oke. Selanjutnya adalah transaksi voucher kas kecil, itu sama, menu banking, spend money, pay from akunnya ganti jadi petty cash, memonya pembelian perlengkapan toko, ya. P123 tanggalnya 9 bulan 12 tahun 2023. Amountnya adalah 900.000. Oke, perlengkapan itu sama akunnya store supplies ya. Record, cancel. Selanjutnya kita akan input transaksi nomor 9 yaitu bukti pengeluaran kas. Di sini keterangannya adalah pelunasan faktur, berarti itu adalah transaksi pembayaran hutang. Maka menggunakan menu purchase, pay bill. Lalu kita masukkan supply ini adalah PT Basindo. Nomor buktinya adalah BKK 123 dengan tanggal 9 bulan 12 tahun 2023. Amountnya adalah 23.310. Nah, tinggal di tab saja. Record, cancel. Selanjutnya, sini ada transaksi faktur. Kopakturnya adalah bukan perusahaan kita, berarti itu adalah transaksi pembelian. Maka kita inputnya ke menu purchase, pilih enter purchase. Teks inklusifnya pastikan aktif, layoutnya jadi item. Seperti ini. Langkahnya sama dengan input transaksi penjualan ya. Di sini PT Indo table ya. Terminnya kita sesuaikan. Tanggalnya 10. Ininya adalah F05. Lewat 16 10. Jumlahnya kita samakan 334 1110 334 110. Nah, kalau sudah kita klik record. No, ya kalau ada notif seperti ini kita klik no. Nah, cancel. Gitu ya. Itu input transaksi pembelian. Jadi sama dengan transaksi penjualan inputnya. Nah, di sini kembali ada transaksi retur ya atau nota kredit. Di sini adalah retur pembelian karena di sini ada kopakturnya nama perusahaan, bukan nama perusahaan kita. Maka inputnya sama di menu purchase, enter purchase. Nah, di bagian retur pembelian itu kita tidak usah setting inventory item list ini itu jadi dirubah ya. Jadi sales retur tidak ya. Itu hanya khusus untuk retur penjualan saja. Tapi kalau untuk retur pembelian itu mah tidak usah. Oke. Suppliernya kita masukkan PT Indo table di sini. Oke, purchase tanggalnya adalah tanggal 11 bulan 12 tahun 2023. Supplier INP-nya adalah
NK1 ya. Oke, jangan lupa menggunakan minus di depannya kalau untuk retur ya. Minus HP Papilion 16 juta. Oke. Min 2 Daily Inspiron 12.500 ya. Jadi total returnya adalah 45.510.000. Oke, sama ya. Lalu kita klik record, ignore all. Lalu kita masuk ke register. Jangan lupa ya, tahapan retur itu adalah dua kali input ya. Retur and debit, apply to purchase. Nah, kita masukkan tanggalnya. Tanggal 11 bulan 12 tahun 2023. Kita lihat ya transaksinya. Transaksi tanggal 11 untuk meretur transaksi tanggal 10. Maka di sini kita pilih transaksi tanggal 10. Oke. Jangan lupa diskonnya kita hapus. Kita tap sampai out of balance-nya di sini 0. Kalau sudah, kita klik record, close, cancel, gitu ya. Itu adalah langkah input transaksi retur pembelian. Oke, kita next. Di sini adalah bukti penerimaan kas. Bukti penerimaan kas di sini keterangannya pelunasan faktur, berarti otomatis penerimaan piutang. Maka kita masuk ke menu sales, receive payment. Namanya adalah Toko Suara Indah. Oke, amount receive-nya adalah 228683. Nomor buktinya BKM 123, tanggalnya tanggal 12 bulan 12 tahun 2023. Oke, kita lihat di sini. Toko Suara Indah untuk transaksi tanggal 6. Kita lihat ya. Transaksi tanggal 6. Nah, untuk transaksi tanggal 6 di sini itu piutangnya adalah 288.850.000 ya. 288 juta. Kita coba di sini menggunakan kalkulator ya. Bisa. Oke, kita menggunakan kalkulator aja di masing-masing ya. Kalian hitung piutang penjualannya itu di awal adalah 288.850.000 ya, dikurangi karena ada transaksi retur di sini. Nah, retur di sini adalah dikurangi 55.500. Nah, berarti piutangnya itu jadi 233.350, sama ya dengan piutang dari tanggal 6, 233.350. Hanya saja di sini yang berbeda adalah diskonnya. Kenapa? Karena diskon yang ini adalah diskon sebelum adanya retur. Sedangkan ini adalah pelunasan setelah adanya retur. Maka di sini diskonnya yang harus kita rubah. Caranya gimana? Caranya tadi kita kurangin dulu penjualannya dengan retur, maka kita langsung kalikan dengan terminnya. Terminnya itu adalah berapa persen ya kalau tanggal 6 itu 2% ya, maka dikali 2%, maka ketemulah diskonnya adalah 4667 ya, berarti bukan 577. Maka kita bisa boleh ganti secara manual 4667 ya. Maka otomatis total pelunasannya yang ada di soal di sini nah 228683 itu sama dengan pelunasannya di sini. Tinggal kita tap aja sampai out of balance-nya 0. Jadi begitu ya, ketika ada pelunasan ada transaksi pelunasan piutang, tapi piutangnya tersebut adalah adanya retur, sebelumnya ada retur, maka kita harus hitung dulu diskonnya. Karena diskon di sini itu adalah diskon yang otomatis sebelum adanya retur. Maka di sini kita harus rubah dulu diskonnya setelah adanya retur.
Jadi boleh kita ganti secara manual. Begitu ya anak-anak ya. Maka di sini kita tinggal record, print letter, cancel. Nah, gitu ya. Selanjutnya adalah transaksi nota kontan. Nota kontan itu adalah penjualan tunai. Maka caranya sama, di menu sales, enter sales. Caranya sama dengan penjualan biasa. Kita pilih di sini, karena tidak ada penjualan tunai, kita input baru. Kita masukkan penjualan tunai. Oke, kita masukkan di sini penjualan tunai. Terminnya 30. Nomor fakturnya adalah KN01. Tanggalnya adalah tanggal 13 bulan 12 tahun 2023. Oke. Di sini SIP-nya di SIP. Oh, di sini ininya belum ya. Nah, oke. SIP-nya adalah 7 unit untuk jenis Apokopilion. Harganya 18 juta. Oke, yang kedua 8 unit jenis Dell Inspiron. Oke, harganya 14.500.000. Maka totalnya adalah, oh ini ada Freig ya, ada Freig di sini. Maka kita masukkan 250.000 tanpa pajak ya, jadi enter. Totalnya kita samakan dulu, 268.870.000. Ini sudah sama ya. Nah, karena di sini adalah transaksinya nota kontan atau penjualan tunai, itu berbeda dengan transaksi penjualan secara kredit. Maka sebelum kita record, kalau untuk penjualan tunai, kita isikan dulu pay today-nya di sini. Ya, pay today-nya diisikan dulu sesuai dengan apa? Sesuai dengan total amount. 268.870.000. Nah, gitu ya. Kalau untuk penjualan tunai, pay today-nya jangan lupa diisi sebelum kita record. Itu yang membedakan antara penjualan tunai dengan penjualan kredit. Gitu ya. Tinggal di tab sampai balance to-nya 0. Kalau sudah di 0, baru kita record. Ignore all. Cancel. Gitu ya. Kalau ada transaksi penjualan tunai. Selanjutnya, dokumen 14 itu adalah transaksi penerimaan kas, pelunasan faktur, maka sales receive payment. Customernya Toko Suara Indah, maunya 29148600. Nomor buktinya adalah PKM 124, tanggalnya tanggal 14 bulan 12 tahun 2023. Karena di sini ada ditambah denda keterlambatan pembayaran sebesar 1%, maka di sini kita dikenakan finance charge atau denda. Jadi tidak apa-apa muncul nominal di sini karena memang dikenakan denda. Artinya Toko Suara Indah itu melunasi piutangnya itu lewat dari batas maksimal dia harus melunasi gitu ya. Klik record, cancel. Pengeluaran kas pembayaran PPN, maka itu adalah bukan pembayaran hutang dagang, maka masuknya ke banking, spend money, pay from akunnya jadi cash in bank. Di sini kita tuliskan aja PPN bulan November. Buktinya BKK 12/4, ininya adalah 15 bulan 12 tahun 2000, maunya 1.500.000. PPN bulan November artinya PPN hutang PPN 2. Ada PPN payable ya. Selanjutnya penjualan ya. Faktur penjualan. Komosiko, terminnya
108.50, kita klik record. Pengeluaran kas pelunasan faktur, berarti purchase pay bill ya. In the table, nomornya BKK 12.5, tanggalnya 18 bulan 12 tahun 2023, amountnya adalah 279.942. Kita lihat, ini adalah pelunasan transaksi tanggal 10 dikurangi dengan retur pembelian serta potongan pembelian 3%. Kita lihat di sini tanggal 10. Oke, pelunasannya adalah 27.900-an. 279 juta. Sedangkan di sini amountnya adalah 288 juta. Kita lihat, karena sudah di sini keterangannya sudah ada retur untuk tanggal 10, kita lihat transaksi tanggal 10. Jadi langkahnya sama seperti tadi ya. Ketika ada transaksi retur, ketika ada transaksi pembelian atau penjualan, tapi setelahnya ada retur, maka ketika pelunasan kita harus perhitungkan dulu ya. Tanggal 10 yang ini, pembeliannya adalah 334.110.000 dikurangi dengan retur. Nah, ini returnya 45.510.000. Nah, maka saldo akhirnya adalah 288.600, betul ya, saldo akhir hutangnya. Maka diskonnya, karena di sini terminnya adalah 3% ya, maka kita kalikan 3%. Ya, ini kita kalikan 3%. Maka hasilnya 8.658.000. Maka kita boleh ganti di sini ya. 8658. Nah, sudah. Seperti itu caranya ya. Lalu kita klik record. Perimeter. Cancel. Oke. Next, penerimaan kas pelunasan faktur. Maka sales receive payment. Di sini adalah toko Suara Indah. Bukan ya, selanjutnya. Oh, sudah ke bawah ya, lupa. Oh, yang ini ya. Bukti penerimaan kas, toko Mendayu. Tapi ini adalah piutang sebesar 15 juta yang telah dihapuskan. Maka masuknya bukan ke sales receive payment, tapi banking, pilih receive money. Nah, teks musiknya nonaktifkan. Di sini kita masukkan cash in bank. ID-nya adalah BKM 12/5. Tanggalnya 20 bulan 12 tahun 2023. Maunya adalah 7.500.000. Memonya adalah piutang yang dihapuskan. Dari toko Mendayu ya. Maka di sini jurnalnya adalah cadangan kerugian piutang atau allowance 7.500.000 beserta dengan cash in bank. Kita cek jurnalnya CTRLR seperti ini ya. Oke, record, cancel. Selanjutnya dokumen 9 adalah dokumen pembelian, karena ini lihat ke faktornya ya. Berarti purchase, enter purchase. Ininya adalah PT Basindo, terminnya 30, tanggalnya tanggal 22 bulan 12 tahun 2023, ininya A17. Oke. Ininya 13 unit, jenisnya Pavilion, price-nya 16.200.000, 15 unit, Daily Inspiron, ini 12.600.000. Ada freight di sini, kita masukkan 500.000 tanpa pajak ya, ente. Jadi totalnya sama 444.056.000. Klik record, ignore all, no.
Oke, gitu ya. Selanjutnya dokumen 20, bukti pengeluaran kas pelunasan faktur, berarti paybill ya, Indo Travel di situ. Nomor buktinya BKK 12-6, tanggalnya tanggal 23 bulan 12 tahun 2023, amountnya adalah 17.937.600. Nah, di situ ada denda ya. Di sini ada denda keterlambatan pembayaran utang. Maka di sini akan muncul di finance charge-nya. Oke, kita record, cancel. Selanjutnya penerimaan kas, pelunasan faktur, sales, receive payment ya. Toko Zezi, amount resepnya 19.980, tanggalnya tanggal EID-nya BKM 12-6, tanggalnya tanggal 25 bulan 12 tahun 2023. Oke, record, cancel. Selanjutnya voucher kas kecil, banking spend money. Ini jangan lupa diganti jadi petty cash. Memonya adalah perbaikan atap toko. Ininya P12-4 26 bulan 12 tahun 2023. Ini 500.000. Nah, kita lihat di keterangannya di sini masuk sebagai beban operasi atau other operational expense. Maka kita langsung masukin aja ke other operating expense di sini. Nah, ini record, cancel ya. Selanjutnya transaksi 23 itu adalah transaksi penjualan ya, sales, enter sales, toko JJ, terminnya 2/10 yang ke-30 ya. Oke, invoice-nya F12-3, terminnya 27 bulan 12 tahun 2023. 15 unit, HP Pavilion 18 juta, ini 10 unit, Del Inspiron 15.500.000. Oke, jumlahnya sama ya. Klik record. Oke, selanjutnya ini adalah pembelian purchase enter purchase. Ini Indo Table, terminnya yang ke-30, tanggalnya 29 bulan 12 tahun 2023, nya G11, 12 unit, HP Pavilion dengan harga 16.400.000, terus 11 unit, Del Inspiron 12.400.000. Sama ya jumlahnya. Record, ignore all, no, cancel. Oke, bukti pengeluaran kas, maka kita masuk ke sini karena bukan pembayaran hutang dagang ya. Banking, spend money, di sini jadi cash in bank. Memonya adalah angsuran bank boleh ya. Nomornya BKK 12-7 30 2023, amountnya yang ini ya, yang jumlah 24 juta. Maka jurnalnya pinjaman loan itu adalah hutang Bank Mandiri ya, sebesar 20 juta, dan sisanya adalah bunga atau beban bunga. Beban bunga itu nomor 9.
beban bunga income tax expense. Nah, beban bunga income tax expense. Coba kita lihat. Nah, ini nih, interest expense ya. Bukan income tax expense, interest expense 4 juta. Sudah. Selanjutnya pengeluaran kas masih sama di sini. Ini cash in bank. Memonya adalah pengambilan pribadi. Nomor buktinya PKK 12.8. Tanggalnya sama, nominalnya 10 juta. Drawing ya, atau prepare. Nah, udah record, cancel. Sudah, semuanya sudah kita input transaksinya, karena selanjutnya adalah memo atau penyesuaian. Jadi itu adalah langkah untuk menginput transaksi, mulai dari transaksi penjualan, pembelian, retur, terus transaksi pengeluaran kas, baik itu pembayaran hutang maupun non-hutang, dan itu penerimaan kas, baik itu penerimaan piutang dan non-piutang, gitu ya. Jadi kita harus pahami dulu mulai dari bentuk bukti transaksinya, baru nanti kita bisa apply lebih cepat untuk diinputnya ke aplikasi Mayung, gitu ya. Nah, kalau kita mau lihat transaksi jurnal yang sudah kita input barusan, kita bisa pilih transaction journal, lalu kita setting di sini tanggalnya sesuai dengan periode ya, 1 bulan 12 tahun 2023 sampai dengan 31 bulan 12 tahun 2023. Gitu. Ini adalah transaksi pengeluarannya, disbursement di sini. Ini transaksi penerimaannya, ini transaksi penjualannya, ini transaksi pembeliannya, ini transaksi inventory, dan ini kalau semuanya. Kalau general belum ada ya, karena kita belum input jurnal memorial. Begitu ya teman-teman semuanya, anak-anak. Selanjutnya kita input transaksi penyesuaian ya. Di sini sudah ada sekitar 1 2 3 4 ya, 4 memorial ya. Sebelumnya kita tampilkan dulu trial balance ya, atau neracanya, supaya nanti kita bisa lebih mudah untuk menyelesaikan penyesuaian. Customize, sisinya Desember. Nah, ini ya. Kalau kita minimize sini, X aja. Nah, kita bisa minimize ya, biar nanti lebih mudah. Oke, kita input transaksi yang pertama, memorial pertama. Untuk memorial, kita inputnya ke menu account, pilih record journal entry ya. Journal entry, kita lihat aja jurnalnya, kita ganti jadi AJP1 boleh. Atau ya jurnal penyesuaian 1 atau penyesuaian 1 mangga silahkan ya. Tanggalnya 31 bulan 12 tahun 2023. Memonya adalah AJP1 aja. Udah samakan ya. Kita lihat, telah diterima rekening koran dari Bank Mandiri Jakarta Tanjung Priuk per tanggal 31 Desember 2023 menunjukkan informasi sebagai berikut. Interest revenue-nya atau pendapatan bunganya adalah 5.750.000, sedangkan bank servisnya atau biaya administrasinya adalah 600. Maka jurnalnya cash in bank ini dikurangi ya, jadi 5.150.000. Selanjutnya bank service charge nomor 9 ya, itu 600.000. Dan yang terakhir adalah interest revenue 8 ya, itu di kredit. Nah, ini seperti ini jurnalnya. Bank service charge, mohon maaf, ini general jurnalnya itu nomor bukti ya, BM 12.1. Kalau sudah, kita klik record. Oke. Yang kedua, ini masih sama di sini ya. AJP yang kedua, kita ketikkan BM12-2. Tanggalnya 31 sama, di sini boleh AJP2.
Yang pertama, di sini ada banyak ya data penyesuaiannya. Store supplies yang masih ada sebesar 5 juta. Sedangkan yang harus kita cari kalau soalnya seperti ini adalah yang sudah terpakai. Caranya gimana? Caranya kita lihat di sini. Store supplies. Store supplies itu saldonya adalah 10.700.000. 10.700.000, sedangkan yang ada itu 5 juta. Berarti yang terpakainya itu tinggal 10.700.000 dikurangi dengan 5 juta. Maka hasilnya adalah 5.700.000. Maka kita masukkan di sini. Store supplies Rp5.700.000 store supplies expand ya 6 terhadap store supplies. Nah gitu ya. Selanjutnya beban sewa toko bulan Desember itu adalah 5 juta, berarti sudah diketahui bebannya ya. Maka tinggal kita jurnal saja. Sewa toko itu adalah rent expense 5 juta dan prepaid rent 5 juta atau uang muka. Selanjutnya beban asuransi itu sama jurnalnya, insurance expense berarti ya sebesar 2.500.000 terhadap prepaid insurance 2.500.000. Nah, selanjutnya yang keempat adalah taksiran kerugian piutang dagang sebesar 3% dari saldo piutang dagang per 31 Desember 2023. Kita lihat piutang dagang per 31 Desembernya menunjukkan saldo 664.890. Kita hitung secara manual ya, menggunakan kalkulator. 664.890.000 dikali 3% ya, dikali 3% karena di sini taksirannya 3% ya, maka hasilnya adalah 19.946.700. Nah, dikurangi dengan allowance atau cadangan kerugian piutang. Di sini hasilnya adalah 646.700. Maka tinggal kita jurnal ya di sini. Taksiran kerugian piutang berarti B debit ya. Nah, B debit expense 646.700 terhadap cadangan kerugian piutang. Gitu ya. Jadi seperti ini ya jurnalnya untuk transaksi penyesuaian kedua. Kalau kita melihat jurnalnya, tinggal kita CTRL-R. Di sini sudah komplit ya. Untuk yang pertama, jurnalnya adalah store supplies expense terhadap store supplies. Jangan lupa nominalnya dicari dulu ya, yang sudah terpakai. Bebannya ini sudah diketahui untuk beban sewa dan beban asuransinya, dan untuk taksiran kerugian piutang juga harus dicari dulu berapa beban kerugiannya. Caranya dengan lihat saldo awal saldo piutang dagang per 31 Desember dikali 3%, lalu nanti dikurangi dengan allowance gitu ya. Kalau sudah, kita klik record. Selanjutnya dokumen transaksi ketiga itu BM123. Ini AJP 3. Oke, penyusutan equipment bulan Desember sebesar 1.650. Berarti untuk penyesuaian jurnalnya adalah depreciation expense, penyusutan bukan penyesuaian ya. Penyusutan 1.650.000 terhadap akumulasi penyusutan. Nah,
tinggal dicurang aja ini mah ya. Gaji bulan Desember akan dibayar tanggal 3 Januari, berarti gaji itu kan wage in salaries ya. Salaris 4.250.000, tapi akan dibayar nanti tahun depan atau bulan depan, betul. Jadi hutang. Maka di sini jadi expense payable karena belum dibayar ya. Listrik itu telepon and electricity 1.150.000 terhadap expense payable. Seperti ini ya jurnalnya. Nah, itu. Jadi tinggal di jurnal aja kalau untuk jurnal AJP ketiga. Oke, transaksi terakhir final ya. Oke, BM 12.4 ini ya. AJP 4. Oleh karena pencatatan PPN income and out sesuai dengan faktur, maka kedua akun tersebut dapat ditutup selanjutnya dipindahkan ke PPN payable. Kita lihat saldo PPN out-nya. Nah, sebelum kita rubah ininya, kita lihat dulu jurnalnya. Kita close dulu ya yang ini. Kita cancel dulu. Transaction journal. Kita pilih yang sales. Di sini nah ada diskon yang ada kena PPN. Maka kita harus rubah dulu ya. Aduh, ini harus diperbesar dulu sebentar. Nah, ininya diganti jadi NT ya. Oke. Selanjutnya di purchase ini ya. Di purchase. Nah, ini diskon ada PPN-nya, menggunakan PPN harusnya tanpa PPN. Nah, sudah. Oke. Kita lanjut ke AJP terakhir. AJP terakhir, kita lihat PPN out-nya adalah 115.280. Di sini saldonya dikredit ya, untuk PPN out saldonya dikredit 115.280. Maka ketika ditutup itu dirubah posisinya jadi di debit 115.280. Maka ini terus aja. Maka di sini BM 12.4 AJP 4 di sini saldo PPN out ya. PPN out itu ada di ini. Tadi saldonya adalah 115.280. Nah, sedangkan PPN in di sini PPN income itu saldonya ada di debit. Berarti kalau ditutup berubah posisinya jadi di kredit. Harus dienolkan. Itu sebesar 109.208. 109.208 PPN in 109.208. Nah, maka sisanya adalah PPN payable. Ditutup menggunakan saldonya dipindahkan ke PPN payable. PPN payable itu akunnya nomor 2. Nah, ini sisanya sebesar 6.072.000. Nah, itu ya. Itu adalah langkah untuk menutup paid in dan paid out, dipindahkan ke PPN payable. Jadi dirubah posisinya mulai dari saldo normalnya kalau di debit berarti jadi di kredit, kalau saldo normalnya di kredit berarti jadi di debit gitu ya. Oke, selanjutnya
Yang kedua, hitung pajak PPh badan dengan ketentuan DPP-nya adalah 0,5% dari peredaran bruto Desember sekitar segini. Catatnya ke dalam income tax expense dan income tax payable. Perhitungkan income tax payable dengan prepaid tax. Maksudnya di sini kalau prepaid tax-nya ada saldonya, mengcover beban pajaknya, maka di sini tidak menggunakan income tax payable tapi menggunakan prepaid tax. Tapi kalau prepaid tax-nya tidak ada saldonya, ya, maka di sini menggunakan income tax payable. Seperti itu ya. Maka kita hitung di sini peredaran brutonya itu adalah 1098 dikali dengan 0,5%, 5.490. Maka di sini jurnalnya adalah income tax expense. Nah, ini 5.490 terhadap, kita lihat saldonya di sini. Ada tidak prepaid tax? Ada ya, 15 juta. Maka di sini kita menggunakan prepaid tax. Nah, sudah seperti itu jurnalnya. Ya. Nah, ketika nanti di kasus yang lain, pada saat perhitungan PPh badan itu tidak terdapat nominal seperti ini ya. Nominal seperti ini. Kita bisa lihatnya langsung di sini. Di trial balance-nya di kolom sales. Nah, di bagian sales di sini. Ya. Di bagian ini kita lihatnya. Nah, harusnya ini juga ya, harusnya ini pun nominal yang di sini itu bukan 1.098 juta, tapi yang ini 1.601.300.000 dikali 0,5%. Begitu ya. Pokoknya akun sales pada saat tanggal 31 Desember. Begitu ya, kalau tidak ada. Oke, sudah close. Ini kita record. Oke, selesai sudah untuk input transaksi. Data awal kita sudah tuntas. Transaksi sudah tuntas sampai dengan penyesuaian. Langkah yang penting kalian langkah-langkahnya itu paham. Setelah step by stepnya itu kalian paham ya. Tidak ada yang tertinggal. Nah, langkah terakhir adalah menampilkan laporan keuangan atau mencetak laporan keuangan. Itu outputnya ya. Outputnya. Nah, biasanya yang ditanyakan adalah laporan laba rugi, laporan neraca, terus laporan arus kas, inventory. Nah, itu semuanya ada di report di sini. Ya, kita coba contohkan untuk 3 laporan keuangan ya, yaitu laporan keuangan laba rugi. Laporan laba rugi itu profit and loss accrual di sini di akun profit and loss accrual, customize. Di sini ada Januari sampai dengan Desember. Display. Nah, ini laporan keuangannya. Ya, bisa nanti kalian save to PDF. Kalian save di mana aja kalian ingat. Save. Kalau mau langsung di print, tinggal di print di sini. Print. Lalu pilih printer yang ready yang ada, tinggal di print. Begitu ya. Itu untuk profit and loss accrual. Untuk laporan neraca, standard balance sheet, customize, display, sama, tinggal send to PDF, simpan. Kalau mau langsung di print, tinggal print di sini. Ya, lebih mudah. Oke. Selanjutnya laporan arus kas. Ada di banking, statement of cash flow. Customize juga boleh, Januari, display. Ini send to PDF. Atau langsung di print. Gitu ya. Itu adalah 3 contoh laporan keuangan. Laporan neraca, laporan arus kas, dan laporan laba rugi. Nah, trial balance juga bisa nanti kalian cetak juga ya, untuk
laporan neracanya. Kalau ini standar balance sheet laporan neraca, kalau ini neraca saldo. Kalau mau print inventory, laporan inventory di sini, inventory item list summary, display. Nah, itu ada ya laporan inventory. Segitu ya tahapan-tahapan untuk menyelesaikan siklus akuntansi perusahaan dagang dengan menggunakan Mayub Accounting versi 18. Oke, mudah-mudahan kalian bisa lebih memahami bagaimana step by stepnya, sampai dengan kita menghasilkan laporan keuangan yang kita harapkan, gitu ya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.